Omongan jujur Rizky Ridho soal potensi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Legenda Manchester United kelimpungan timnya akan ditinggal Elkan Bagot. Media Inggris puji ulah Romeni, begini pengakuannya. Tom Haye klaim cara mainnya agak mirip Andrea Pirlo. Timnas Indonesia diuntungkan kondisi Australia jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapat keuntungan berupa badai cedera yang diderita timnas Australia yang kian bertambah. Meski begitu, pasukan Garuda juga diragukan dapat tampil maksimal dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bulan Maret menjadi kesempatan timnas Indonesia untuk meraih tambahan poin dari Australia. Dalam laga ketujuh mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang kemenangan pasukan Garuda bahkan mempunyai presentasi jauh lebih besar. Prediksi kemenangan Indonesia atas Australia ini dilontarkan oleh salah satu media tetangga Indonesia yakni Vietnam. Media lokal Vietnam menulis Indonesia berkesempatan membawa 3 poin lantaran cedera para pemain Australia terus bertambah. Saat ini, sebanyak 7 penggawa timnas Australia mengalami cedera. Semua pemain tersebut bahkan diprediksi absen dalam putaran kedua mereka saat menghadapi Indonesia di Sydney nanti. Terbaru terdapat 2 nama yang harus menepi lantaran mengalami cedera. Nama Jordan Boss yang saat ini membela Westerlo dan Nestori Irankunda di klub Grasshopper FC dikabarkan mengalami cedera pada pergelangan kaki. Sebelumnya kedua nama, Conor Metcalfe, St. Pauli, Alessandro Sircati, Parma, Kusiniengi, Portsmouth, dan Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, juga telah dikabarkan cedera. Mereka gagal merumput lantaran masih dalam tahap pemulihan dari cedera pergelangan kaki yang diderita. Namun cedera paling parah dialami oleh sang kapten The Socceroos, Harry Soutar. Pemain yang saat ini bermain untuk Leicester City harus beristirahat selama 1 musim pada September 2024 lalu. Alasan ini pula membuat media Vietnam menulis tentang peluang pasukan merah putih. Media tersebut menyebut apabila para pemain ini tidak kembali tepat waktu, tim Australia akan menghadapi bencana besar dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Peluang kemenangan Indonesia atas Australia juga didukung melalui hasil di putaran pertama. Dalam pertemuan sebelumnya di Gelora Bung Karno, Jakarta, timnas Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 timnas Australia. Hanya saja, media tersebut juga meragukan penampilan timnas Indonesia di bulan Ramadan nanti. Meski timnas Indonesia kedatangan sejumlah nama baru, namun tim ini dalam masa transisi kepelatihan. Digantinya Shin Tae-yeon dengan Patrick Kluivert, lanjut media Vietnam akan memaksa para pemain beradaptasi kembali. Hal ini akan memakan waktu dan dapat menjadi bumerang bagi timnas Indonesia untuk mengembangkan permainan. Bagaimana menurut kalian? Dibuat kebingungan atas perubahan timnas Indonesia, ini kata pelatih Australia. Jelang lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dinamika di timnas Indonesia kembali menjadi perbincangan hangat. Perubahan susunan skuad dan kehadiran pelatih baru membuat tim calon lawan, Australia, harus berpikir keras dalam menyusun strategi menghadapi skuad Garuda. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, mengungkapkan bahwa perubahan mendadak tersebut menimbulkan kebingungan tersendiri, terutama ketika menyangkut cara bermain baru yang diterapkan oleh tim asuhan Patrick Kluivert. Salah satu sosok yang menjadi sorotan adalah asisten pelatih Alex Pastoor, yang diyakini akan memainkan peran krusial dalam meracik taktik timnas Indonesia. Tony Popovich mengakui bahwa meskipun riwayat kepelatihan Pastoor belum terlalu panjang, ia sudah menunjukkan pola struktur permainan yang konsisten dan menarik. Dalam pengamatannya, Popovich menekankan bahwa pengalaman kepelatihan Pastoor di Almere City sudah memberikan gambaran jelas mengenai kecenderungan formasi yang ia gunakan. Menurut Popovich, riwayat tersebut memberikan indikasi bahwa asisten pelatih tersebut cenderung mengutamakan penyusunan lini pertahanan yang solid, yang tercermin dari penggunaan 3 bek dalam setiap pertandingan di klub yang pernah dilatihnya. Meski demikian, Popovich menegaskan bahwa setiap analisis terhadap tim lawan harus dilakukan dengan seksama, karena setiap strategi yang diterapkan oleh skuad Garuda memiliki potensi untuk mengejutkan. Perubahan besar yang terjadi di timnas Indonesia membuat pelatih Australia merasa perlu mempersiapkan segala kemungkinan. Popovich menambahkan bahwa timnya harus siap menghadapi berbagai bentuk penyusunan permainan, baik dari segi build-up maupun sistem bertahan. Ia menekankan bahwa kehati-hatian dan penghormatan terhadap lawan merupakan bagian penting dari persiapan menghadapi pertandingan yang semakin menantang. Dalam situasi di mana formasi dan strategi sering berubah, Popovich mengajak timnya untuk selalu siap menganalisis setiap pergerakan dan adaptasi yang dilakukan oleh tim asuhan Kluivert. Tidak hanya itu, Tony Popovich juga menyoroti pentingnya memperkuat prinsip dasar permainan tim Australia selama jeda 4 bulan. Popovich menyatakan bahwa fokus utama mereka adalah mengoptimalkan permainan sendiri, sambil terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di kancah sepak bola Asia.
Menurutnya, periode jeda tersebut akan dimanfaatkan untuk memperbaiki fondasi tim, serta menyempurnakan beberapa aspek strategi yang selama ini telah diterapkan. Keputusan ini diambil agar ketika kembali bertanding, tim Australia dapat tampil lebih maksimal dan siap menghadapi berbagai taktik yang mungkin diterapkan oleh skuad Garuda. Situasi ini semakin memanas karena peran Alex Pastor yang dinilai akan memberikan warna tersendiri bagi strategi timnas Indonesia. Popovic melihat bahwa kehadiran Pastor sebagai asisten pelatih memiliki potensi untuk mengubah dinamika permainan, terutama dalam hal penyusunan pertahanan yang kreatif dan agresif. Meskipun belum banyak diungkapkan secara detail, perubahan yang terjadi diyakini akan membawa dampak signifikan, baik dari segi taktik maupun mental para pemain. Popovic menegaskan bahwa setiap lawan harus dihargai, dan oleh karena itu tim Australia harus selalu siap menghadapi apapun bentuk strategi yang akan datang. Dengan segala ketidakpastian yang ada, persiapan tim Australia tampaknya semakin intensif dalam menghadapi berbagai kemungkinan strategi yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Tony Popovic, dengan pengalamannya, berharap agar timnya dapat terus berkembang dan mampu memberikan performa terbaik di setiap laga. Perubahan yang terjadi di skuad Garuda memberikan tantangan tersendiri, namun juga menjadi peluang bagi tim-tim lawan untuk mengasah strategi demi meraih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Omongan jujur Rizky Ridho soal potensi dicoret Patrick Kluivert dari timnas Indonesia. Bek Persija Jakarta, Rizky Ridho bicara jujur soal peluangnya dicoret Patrick Kluivert dari skuad timnas Indonesia. Rizky Ridho saat ini tengah menjadi sorotan usai penampilan kurang impresifnya dalam beberapa laga terakhir bersama Persija. Hasil imbang melawan Persib membuat Persija tidak pernah menang dalam 4 pertandingan terakhirnya di Liga 1. Selain itu, lini belakang Persija yang digalang Rizky Ridho pun kebobolan 9 gol hanya dari 4 pertandingan. Rizky Ridho bahkan melakukan blunder di laga sebelumnya saat menghadapi Dewa United. Dia menjadi penyebab Dewa United mendapat hadiah penalti, yang dikonversikan menjadi gol oleh Alex Martins. Menariknya, Patrick Kluivert pun menyaksikan pertandingan tersebut hingga memunculkan anggapan Rizky Ridho bakal dicoret. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini akhirnya angkat suara soal namanya yang berpeluang tak dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia. Untuk Coach Patrick yang menonton laga, itu semua pemain berharap dipanggil, dan saya juga berharap dipanggil, tetapi semua keputusan ada di Patrick, ujar Ridho dalam sesi konferensi pers usai laga kontra Persib. Dia pun menyadari bahwa performanya ketika disaksikan langsung oleh Patrick Kluivert memang tidak terlalu baik. Akan tetapi, dia menyerahkan semua keputusan kepada Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Ketika saya tidak perform saat dia menonton, ya saya serahkan semuanya keputusan ke Patrick. Saya percaya saja sama dia, kata Rizky Ridho. Bagaimana menurut kalian? Legenda Manchester United kelimpungan timnya akan ditinggal Elkan Bagot. Legenda Manchester United, Steve Bruce kelimpungan ketika tahu timnya, Blackpool FC, akan ditinggalkan pemain timnas Indonesia, Elkan Bagot. Elkan Bagot yang berstatus pinjaman dari Ipswich Town, mulai menunjukkan taringnya bersama Blackpool. Kembali tampil di kasta ketiga Liga Inggris, League One, Elkan Bagot menghabiskan paruh pertama musim 2024-2025 dengan cedera jangka panjang yang dideritanya. Kembali setelah pulih, Elkan Bagot pun langsung menarik perhatian Steve Bruce yang mana menjadi andalan dalam timnya. Menepi sampai 5 bulan, Elkan Bagot tampil sebagai pemain cadangan pada 18 Januari 2025 lalu. Elkan Bagot pun menjadi andalan dengan tampil sebagai starting 11 ketika Blackpool menang dari Exeter City dengan skor 3-1. Setelah itu, dia pun menjadi tak tergantikan karena selalu mendapatkan hasil positif dengan 2 kali imbang dan 2 kali kemenangan. Hanya dipinjam 1 musim, Elkan Bagot pun akan kembali ke klub induknya, Ipswich Town pada akhir musim ini. Elkan Bagot bukan jadi satu-satunya yang akan meninggalkan Steve Bruce bersama Blackpool FC. Dilansir dari laman Blackpool Gazette, Blackpool kehilangan pemain di semua posisi dari mulai kiper, bek, gelandang, dan striker. Dari mulai kiper, hampir setiap posisi dalam skuad, kontrak pemain akan segera habis, tulis laporan Blackpool Gazette. Termasuk para pemain pinjaman, Elkan Bagot di dalamnya yang akan kembali ke klub induknya. Kecuali jika Steve Bruce mengambil keputusan untuk membeli pemain pinjaman tersebut. Steve Bruce dalam sejumlah kesempatan mengakui bahwa dia lebih bersabar di bursa transfer musim dingin agar dapat mengambil langkah tindakan yang tepat pada bursa transfer musim panas, tulis laporan Blackpool Gazette. Saat ini Blackpool FC berada di posisi 13 klasemen sementara League One dengan 38 poin. Steve Bruce pun masih bisa membawa timnya ke babak playoff promosi. Namun di saat yang sama, klub induk Elkan Bagot, Ipswich Town belum bisa bersaing dengan kesulitan untuk bersaing di kasta tertinggi Liga Inggris, Liga Premier. Mendapatkan promosi back-to-back, Ipswich Town kesulitan bersaing dan diambang degradasi dengan berada di posisi 19 klasemen dengan raihan 16 poin.
Bagaimana menurut kalian? Media Inggris puji Ula Romeni, begini pengakuannya. Media Inggris Oxford Mail memuji penampilan pemain timnas Indonesia Ula Romeni saat melawan Portsmouth FC di Championship 2024 I 2025. Oxford United menjamu Portsmouth FC di Kassam Stadium. Ula Romeni tak dipasang sebagai starter oleh pelatih Gary Rowett. Pemain yang sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, dipasang pada babak kedua setelah Oxford United tertinggal 0-1. Oxford United kebobolan pada menit ke-47 oleh Andre Dozzell. Ula Romeni masuk pada menit ke-66. Mantan pemain FC Utrecht itu menggantikan striker timnas Wales Mark Harris. Masuknya Ula Romeni belum bisa membuat Oxford United menyamakan kedudukan. Justru, Oxford United kebobolan pada injury time. Mark O'Mahony mencetak gol kedua Portsmouth pada menit ke-96. Pertandingan berakhir untuk kemenangan Portsmouth atas Oxford United dengan skor 2-0. Penampilan Ula Romeni mendapat nilai 6,5. Menambah energi dan percikan semangat dengan umpan silang yang sangat baik dari dalam yang mencari Placeta di tiang belakang. Man of the match, tulis Oxford Mail. Sementara itu, Ula Romeni yang bergabung pada Januari 2025 sudah mendapatkan beberapa kesempatan bermain meski belum menjadi starter. Pemain 24 tahun itu sudah tampil dalam 4 pertandingan di Championship dengan total 49 menit bermain. Sebelumnya ia bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie. Di FC Utrecht musim 2024 I 2025, Ula Romeni bermain 13 laga dengan 729 menit bermain. Selain itu ia sudah mencetak gol untuk FC Utrecht. Ula Romeni akan menjadi tambahan kekuatan di lini depan timnas Indonesia. Proyeksinya ia akan memperkuat timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Tom Haye klaim cara mainnya agak mirip Andrea Pirlo. Pemain timnas Indonesia Tom Haye mengaku banyak mengikuti Andrea Pirlo sehingga sangat wajar jika menurutnya gaya permainannya sedikit mirip dengan gelandang Italia tersebut. Pirlo adalah pesepak bola yang melegenda di lini tengah. Pria berusia 45 tahun itu pernah memperkuat sejumlah klub, termasuk Inter Milan, AC Milan, dan Juventus. Selama karirnya, Pirlo mencetak 73 gol dan 133 assist dari 756 penampilannya dalam semua kompetisi untuk memenangkan beberapa trofi diantaranya Liga Italia, Piala Super Eropa, Piala Dunia Antar Klub, dan Liga Champions. Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir karirnya, dengan semua umpan-umpannya. Saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya. Jadi, ya, sangat menyenangkan bisa mengikuti gaya permainannya, kata Tom kepada awak media. Menjadikan Pirlo sebagai panutannya membuat Tom meniru beberapa keunggulan pemain yang turut mengantarkan Italia menjuarai Piala Dunia 2006 tersebut. Salah satunya, kemahirannya sebagai eksekutor bola mati. Bahkan Tom cukup percaya diri mengatakan kemampuannya dalam mengeksekusi bola mati adalah keunggulannya sejak dini. Saya memang melatihnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati. Saya cukup percaya diri mengatakan bahwa itu juga salah satu keunggulan saya sejak awal, tutur pesepak bola yang baru berulang tahun ke-30 itu. Bagaimana menurut kalian? Sebut Marcelino Ferdinand gelandang terbaik ASEAN bahkan bisa jadi pemain cemerlang di Asia di masa mendatang, ini alasan media Vietnam. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu dikenal sebagai salah satu bakat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak awal karirnya, performa Marcelino sudah menuai banyak pujian. Terbaru, media Vietnam, Tetao 247, merilis daftar 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran tersebut. Selain Marcelino, 2 pemain lain yang disebut dalam daftar itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam dan Chanathip Songkrasin yang menjadi andalan timnas Thailand. Dalam ulasannya, Tetao 247 menyoroti kemampuan luar biasa yang dimiliki Marcelino Ferdinand. Bahkan, mereka secara tegas menyebut pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris itu sebagai fenomena sepak bola Asia Tenggara. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis Tetao 247. Media asal Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas individu Marcelino. Menurut mereka, kemampuannya kerap merepotkan lawan di atas lapangan. Bakat kelahiran 2004 ini memiliki teknik personal yang terampil, kemampuan menggiring bola yang terampil, visi taktis yang mengesankan, dan umpan-umpan yang sangat mengganggu, jelas mereka. Lebih lanjut, Tetao 247 menilai bahwa Marcelino Ferdinand masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Mantan pemain KMSK Deinze itu bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu bintang sepak bola Asia di masa depan.
Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia di masa depan, tandas media tersebut. Marcelino Ferdinand belum lama ini mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Oxford United. Meski begitu, dia masih terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub yang berlaga di kompetisi kasta kedua Inggris tersebut. Dengan talenta yang dimilikinya, Marcelino diyakini bisa terus berkembang dan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Puji Kelvin Verdonk, ini kata striker Belanda. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk mendapat pujian usai tampil impresif saat NEC Nijmegen menahan imbang pemuncak klasemen Liga Belanda, PSV Eindhoven. NEC sukses menahan imbang PSV 3-3 secara dramatis. Sempat tertinggal 1-3 hingga menit ke-90, NEC berhasil mencetak 2 gol saat injury time melalui 2 pemain pengganti, Kento Shioi dan Brian Linsen. Verdonk menjadi salah satu pemain yang bermain apik untuk NEC saat menahan PSV. Meski tidak mencetak gol atau assist, tapi penampilan solid bek 27 tahun itu membuat pertahanan NEC sulit ditembus. Michiel Kramer, kapten RKC Waalwijk, memberi pujian untuk Verdonk. Saat menjadi pundit di program studio Voetbal NOS, Kramer menyebut Verdonk sebagai bek kiri yang lengkap. Saya pikir Verdonk adalah bek kiri yang lengkap. Saya pernah bermain dengannya saat ia masih cukup muda, di Feyenoord. Ia bagus dalam menyerang, memiliki umpan yang bagus, dan stabil dalam menguasai bola. Saya juga selalu suka ketika seorang pemain, terutama bek sayap, tampil garang, ucap Kramer dikutip dari Forza NEC. Kramer juga mengatakan Verdonk sukses mematikan pergerakan penyerang PSV Johan Bakayoko. Meski Bakayoko sukses mencetak 1 gol, namun gol terjadi karena kesalahan lini pertahanan NEC. Verdonk hampir tak terkalahkan dalam situasi 1 lawan 1. Kita hampir tidak pernah melihat permainan Bakayoko, selain saat dia mencetak gol. Verdonk juga memiliki tendangan yang hebat, ujar Kramer. Dari 21 pertandingan Liga Belanda musim ini, Verdonk menjadi starter 19 kali. Verdonk mencetak 1 gol dari 21 penampilan musim ini. Bagaimana menurut kalian? Mees Hilgers akhirnya bicara jujur soal level timnas Indonesia. Pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mees Hilgers, belum lama ini mengungkapkan pandangannya tentang level timnas Indonesia. Dalam wawancaranya di kanal YouTube KRTV, Hilgers menegaskan bahwa program naturalisasi pemain diaspora menjadi langkah strategis yang sangat penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutku kalau kalian pengen naikin level tim, perlu pemain naturalisasi, kata Mees Hilgers dikutip dari kanal YouTube KRTV. Seperti yang diketahui PSSI, telah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mendatangkan pemain keturunan Indonesia dari luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pemain berkualitas yang dinaturalisasi dan kini memperkuat timnas Indonesia, termasuk Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Shane Patinama, dan tentu saja, Mees Hilgers. Dan saat ini, proses naturalisasi beberapa pemain tambahan sedang berjalan. Mees Hilgers menjelaskan bahwa menambah pemain naturalisasi ke dalam timnas Indonesia bukan berarti negara ini kekurangan pemain berbakat. Sebaliknya, kehadiran mereka membawa keuntungan besar. Karena bukan mereka tidak memiliki pemain bagus di Indonesia, tapi cara kami berlatih di Eropa begini, kamu tahu kan? Dan kita bisa menaikkan levelnya, ujar Mees Hilgers. Bukan berarti Indonesia tidak punya pemain bagus, tapi cara kami berlatih di Eropa ini bisa memberikan manfaat besar, katanya. Menurutnya, para pemain naturalisasi membawa pengalaman internasional serta metode latihan profesional yang biasa diterapkan di Eropa. Hal ini diyakini bisa meningkatkan kualitas dan level permainan timnas Indonesia secara keseluruhan. Jadi aku pikir itu bagus kalau kita, pemain naturalisasi, bisa bergabung sama tim. Jadi levelnya juga naik dan kita bisa mendapatkan pengalaman dari pemain, terang Hilgers. Bek FC20 itu juga menekankan bahwa penambahan pemain naturalisasi bukanlah pengakuan bahwa Indonesia tidak memiliki pemain berbakat. Sebaliknya, ia melihat kehadiran mereka sebagai pelengkap untuk memajukan tim. Kita bisa belajar bermain dan melatih. Dengan melatih kita bisa tahu bagaimana permainan. Jadi aku ngerti juga cara pandang beberapa orang, pemain naturalisasi, tidak sepenuhnya orang Indonesia, lanjutnya. Sebagai pemain yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa, Hilgers merasa bahwa dengan berbagi pengalaman dan keterampilan, dia bisa membantu meningkatkan performa timnas Indonesia. Pemain berdarah Sulawesi Utara ini sangat yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi timnas Indonesia. Dengan kemampuan yang dimilikinya, dia berharap bisa memperkuat lini pertahanan dan memberikan dampak positif dalam setiap pertandingan. Aku yakin sama diriku sendiri dan aku bakal selalu menjadi diriku sendiri. Tapi aku pikir aku bisa memberikan sesuatu yang lebih baik kalau aku main di Indonesia, jelas Hilgers penuh keyakinan. Keputusan untuk terus mendatangkan pemain naturalisasi merupakan langkah yang semakin diterima oleh banyak pihak.
PSSI dan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berharap dengan hadirnya lebih banyak pemain berkualitas dari luar negeri, Timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di kancah internasional. Dengan pemain naturalisasi seperti Maes Hilgers yang memiliki pengalaman bertanding di level Eropa, Timnas Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan, baik secara teknis maupun mental, untuk meraih prestasi besar, termasuk di Piala Dunia 2026. Dengan kerja keras, dukungan dari pemain lokal dan diaspora, serta strategi matang yang diterapkan oleh Kluivert, ada harapan besar bahwa Timnas Indonesia bisa mencapai level yang lebih tinggi. Kini, masyarakat Indonesia menunggu perubahan signifikan yang bisa datang dari sinergi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal, serta program pengembangan sepak bola yang terus didorong oleh PSSI. Bagaimana menurut kalian? Naturalisasi ini dibenarkan oleh FIFA. Ikut-ikutan ke Belanda, media Belanda soroti Malaysia yang tiru strategi naturalisasi seperti Timnas Indonesia. Kabar mengenai Malaysia yang berencana menaturalisasi pemain asal Belanda sampai ke telinga media di Belanda, Voetbalzone. Media ini menyoroti inisiatif Malaysia sebagai upaya untuk memperkuat tim nasional mereka. Menariknya, langkah tersebut diungkap karena terinspirasi oleh Indonesia. Malaysia ingin tiru Indonesia, berharap bisa yakinkan 3 pesepak bola Belanda, demikian tertulis dalam judul artikel di Voetbalzone. Artikel ini mengacu pada laporan dari New Straits Times. Media ini menyebutkan bahwa Malaysia terinspirasi oleh Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI. Malaysia yang kini berada di peringkat 132 dunia menurut FIFA, disebut tengah berusaha untuk menarik pemain profesional dari Belanda agar bisa meningkatkan prestasi mereka di kancah sepak bola global. 3 pemain Belanda yang disebut-sebut akan dinaturalisasi oleh Malaysia adalah Ferdy Druij, Sam Schepperman, dan Dylan van Wageningen. Ferdy Druij, yang berposisi sebagai penyerang, saat ini bermain untuk Rapid Vienna di Liga Austria, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2025. Pemain berusia 26 tahun ini sebelumnya pernah memperkuat timnas kelompok umur Belanda dan beberapa klub seperti PSV Zwolle dan AS Alkmaar. Sam Schepperman adalah gelandang bertahan yang saat ini bermain di Eredivisie untuk Heracles Almelo dan telah tampil dalam 12 laga musim ini. Sementara itu, Dylan van Wageningen berposisi sebagai bek kanan yang saat ini membela Sparta U21 di Tweede Divisi. Malaysia saat ini sedang bersiap menghadapi ajang penting dengan harapan menembus turnamen bergengsi Piala Asia 2027. Tim yang dikenal sebagai Harimau Malaya ini akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 dan tergabung di grup F bersama Vietnam, Nepal, dan Laos. Hanya juara grup yang akan mendapatkan tiket untuk tampil di Piala Asia 2027, sementara sudah ada 18 tim yang memastikan tempat mereka di turnamen tersebut. 18 tim tersebut juga tengah bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk Timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Elkan Bagot bersinar, bek naturalisasi asal Spanyol siap-siap terdepak dari Timnas Indonesia. Performa impresif Elkan Bagot bersama Blackpool di Ligue 1 memunculkan spekulasi akan kembali masuk Timnas Indonesia. Dengan performa yang terus meningkat, apakah bek keturunan Inggris Indonesia ini akan menggusur Jordi Amat dari daftar skuad Garuda? Kiprah Bagot di Blackpool belakangan ini memang mencuri perhatian. Setelah pulih dari cedera, pemain berusia 22 tahun tersebut langsung mendapat kepercayaan sebagai starter oleh pelatih Steve Bruce. Dalam 3 pertandingan terakhir, Bagot tampil penuh selama 90 menit dan membantu Blackpool meraih 2 kemenangan serta 1 hasil imbang. Menurut data FotMob, performanya sangat menjanjikan dengan rating 7,3 saat menghadapi Exeter City, 8,1 melawan Lincoln City, dan 7,5 ketika berhadapan dengan Charlton Athletic. Catatan ini memperlihatkan Bagot memiliki konsistensi dan mampu menjadi pilar utama di lini belakang. Persaingan di lini belakang ketat. Kabar mengenai kemungkinan kembalinya Elkan Bagot ke skuad Timnas Indonesia memunculkan tanda tanya besar. Siapa yang akan tersingkir? Lini pertahanan Timnas Indonesia saat ini terpenuhi pemain berkualitas, termasuk Jai Itzes, Maes Hilgers, dan Justin Hubner yang masih berkarir di Eropa. Di sisi lain, Jordi Amat yang kini bermain di Liga Super Malaysia mulai kehilangan sentuhan terbaiknya. Secara kualitas, level kompetisi jauh dari liga-liga top Eropa. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa namanya sebagai kandidat utama yang bakal tersingkir dari skuad Timnas Indonesia. Blunder dan inkonsistensi Jordi. Selain faktor liga yang berbeda level, performa Jordi Amat bersama Timnas Indonesia juga menjadi perhatian. Beberapa blunder yang ia lakukan dalam beberapa laga terakhir membuat kepercayaan publik terhadapnya mulai menurun. Salah satu contoh yang paling mendapat sorotan adalah kesalahan saat melawan Filipina serta kartu merah ketika menghadapi Irak. Dengan persaingan yang semakin ketat dan kedatangan pemain-pemain muda berbakat, posisi Jordi Amat semakin terancam. Jika Patrick Kluivert memutuskan memasukkan Bagot dalam daftar skuad, besar kemungkinan nama Amat akan tercoret atau setidaknya kehilangan peran sebagai starter. Peluang Bagot terbuka. Keputusan akhir tetap berada di tangan Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia.
Namun, jika menilik tren performa serta kualitas liga tempat mereka bermain, peluang Elkan Bagot untuk kembali ke skuad Garuda sangat besar. Bagaimana menurut kalian? Pelatih Bangkok United ungkap alasan Pratama Arhan akan selalu dimainkan, ini katanya. Bek Timnas Indonesia, Pratama Arhan langsung menjadi bagian penting klub barunya Bangkok United. Arhan yang bergabung pada 7 Januari 2025 lalu sudah mencatatkan 4 penampilan bersama klub barunya itu. Rinciannya, 3 laga Liga Thailand dan sekali di ajang Piala FA. Selain itu ada 1 pertandingan di mana Arhan hanya berada di bangku cadangan. Hal ini jauh berbeda dengan situasinya di Liga Korea Selatan Suwon FC. Ex-pemain PSIS Semarang itu kesulitan mendapatkan menit bermain dan pada akhirnya dilepas. Pelatih Bangkok United Tawan Sripan mengakui bahwa Arhan merupakan pemain yang penting dalam timnya. Selain itu, Arhan selalu dimainkan karena kebutuhan strateginya. Dia harus memainkan pemain demi rotasi dan waktu istirahat yang cukup bagi pemain lainnya. Kami harus merotasi pemain dalam beberapa pertandingan. Kami harus merotasi pemain untuk menjaga agar mereka tetap segar dan saling mendukung satu sama lain di setiap pertandingan, kata Sripan dilansir dari Baltai. Masih banyak pertandingan yang harus kami jalani. Saat ini kami bisa bilang kalau situasi bisa ditangani dengan baik, ucapnya menambahkan. Kesempatan banyak bermain di klub baru akan menjadi modal untuk Arhan terus menunjukkan kualitasnya. Hal tersebut tentunya agar suami Azizah Salsya itu dapat terus berkembang. Sebatas informasi, mantan pemain PSIS Semarang itu baru kembali membela Timnas Indonesia pada pertengahan Maret 2025. Arhan butuh banyak menit bermain agar dipanggil pelatih Patrick Kluivert ke skuad Garuda pada laga-laga mendatang. Bagaimana menurut kalian? Seolah tak percaya, pengamat sepak bola Amerika melongo kok ada Jordi Amat di Timnas Indonesia. Seorang pandit sepak bola asal Amerika Serikat sekaligus YouTuber, Soltero sampai melongo seolah tak percaya ada bek kelas dunia, Jordi Amat yang berseragam Timnas Indonesia. Jordi Amat merupakan pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang beberapa kali dipercaya sebagai kapten, selain Asnawi Mangkualam Bahar. Meski kini posisinya mulai diisi oleh pemain muda yang berkarir di Eropa seperti Jordi Amat hingga Mees Hilgers. Jordi Amat dipercaya bakal comeback ke Timnas Indonesia yang kini diasuh oleh Patrick Kluivert. Alasannya meski sudah berumur ia tetap bermain untuk tim elit Malaysia yakni Johor Darul Tazim. Sepanjang karirnya dia pernah bermain untuk banyak klub elit Eropa. Pemain yang mendapat julukan Pangeran Siau ini bahkan pernah duel dengan pemain top kelas dunia seperti Lionel Messi hingga Cristiano Ronaldo. Salah satu momen yang diingat oleh publik sepak bola tanah air adalah saat Jordi Amat menjadi bagian skuad Shin Taeyong saat di gelaran Piala Asia 2023. Kilas balik, perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang awalnya dianggap sebagai tim underdog, nyatanya Indonesia mampu memberikan kejutan di babak grup. Meski harus menghadapi ujian berat lawan-lawan tangguh seperti Irak, Jepang hingga Vietnam. Timnas Indonesia yang dihuni rata-rata pemain usia 24,3 tahun itu menampilkan permainan yang penuh semangat dan determinasi. Timnas Indonesia melakoni 4 laga di sepanjang gelaran Piala Asia 2023 dengan hasil, Indonesia, Irak, 1-3, Indonesia, Vietnam, 1-0, dan lawan terakhir adalah Jepang dengan skor 1-3. Timnas Indonesia tersingkir di babak 16 besar Piala Asia 2023 setelah disikat Australia 4-0 di Stadion Jassim bin Hamid. Jordi Amat merupakan bek tengah andalan Timnas Indonesia, bahkan sering menjadi pemain starter dan dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia membimbing skuad Garuda di Piala Asia 2023. Diketahui, Jordi Amat resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Kamis, 17 November 2022, setelah menjalani prosesi sumpah di Kanwil Kemenkumham. Jordi melakukan proses sumpah menjadi WNI bersama Sandi Walsh. Keduanya juga menjalani proses naturalisasi di era Ketua Umum PSSI Iwan Bule. Jordi Amat bek tengah Timnas Indonesia yang berusia 32 tahun itu pernah bergabung di beberapa klub ternama di Eropa, terutama klub besar di Spanyol yang merupakan negara kelahirannya. Tercatat pemain keturunan Indonesia itu pernah bermain di Espanyol, Real Betis, Rayo Vallecano, Swansea City dan CAS Eupen. Pengalaman membela klub-klub top di Eropa membuat Jordi Amat beberapa kali bertemu dengan pesepak bola terbaik dunia, seperti Lionel Messi, Fernando Torres dan Cristiano Ronaldo. Sementara itu, seorang pengamat sepak bola di kanal YouTube The Give and Go yang pernah menjadi perbincangan hangat publik, lantaran terang-terangan menghina Timnas Indonesia sebagai tim terburuk di Piala Asia 2023 lalu. Bahkan ia menyebut pemain Timnas Indonesia bocah yang bermain TikTok, karena rata-rata usianya 24,3 tahun. Di sisi lain, salah satu host yang memandu acara tersebut mengungkapkan kekagumannya terhadap salah satu punggawa Timnas Indonesia yakni Jordi Amat. Menurutnya, Jordi Amat bukan pemain sembarangan karena pernah merasakan atmosfer kerasnya kompetisi Liga Inggris. Ada banyak nama di Timnas Indonesia, dan aku tidak percaya ketika melihatnya di susunan skuad untuk Indonesia, ujar dilansir YouTube The Give and Go.
Aku seperti, orang ini apakah orang Indonesia, tapi rupanya dia memang begitu, dan nama itu adalah Jordi Amat, tuturnya. Pria bernama Soltero ini menyebut bahwa jalan-jalan di Swansea City akan mengenali dan tentunya sangat mengingat nama Jordi Amat. Masalahnya adalah ketika dia bermain dengan Swansea City, dia berada pada masa yang sangat sukses 2013 hingga 2017, masa ketika Swansea City sedang terbang tinggi di Premier League, ungkapnya. Jordi Amat adalah bagian dari tim itu, dia bukan starter. Tapi dia adalah pemain rotasi, mungkin bermain seperti 20 pertandingan dari 38 musim pertandingan. Sekarang dia mulai untuk Indonesia, ungkapnya seraya terkagum-kagum. Tidak menyangka bahwa Jordi Amat memperkuat timnas Indonesia. Mengingat rekam jejak Jordi yang kini merumput di Liga Malaysia dengan klub Johor Darul Ta'zim. Saya pikir mungkin melalui neneknya atau mungkin ibunya, dia memiliki keturunan Indonesia, dan baru-baru ini memutuskan untuk mengatakan bermain untuk, saya akan tampil untuk timnas Indonesia, dan dia ada di sini sekarang di turnamen ini, paparnya. Dia satu-satunya pemain yang menurut saya berkelas sebenarnya, saat ini dia bermain di Malaysia, jadi mari kita lihat bagaimana Indonesia ke depannya, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Siap bantu timnas Indonesia, Mark Klok pamer kedekatannya dengan pelatih anyar. Kapten Persib Bandung, Mark Klok pamer kedekatannya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Pengakuannya tersebut disampaikan di media asal Belanda, De Volkskrant. Salah satu hal yang tidak diketahui adalah bahwa Mark Klok dan Patrick Kluivert sama-sama berasal dari Amsterdam. Bahkan keduanya merupakan tetangga dekat yang tinggal di Amsterdam Noord. Dirinya masih mengingat bahwa tetangga dekatnya tersebut menjadi pencetak gol kemenangan Ajax Amsterdam di final Liga Champions 1994-1995 lawan AC Milan. Dulu dia tetangga saya di Amsterdam Noord, ujar Mark Klok. Ibu kami juga tetangga. Saya melihatnya mencetak gol di TV di final Liga Champions, lanjutnya. Namun, pemain 31 tahun tersebut tidak punya gambaran yang utuh sejak Patrick Kluivert banting setir di kursi pelatih. Meski begitu, dirinya sudah tahu soal gaya melatih Patrick Kluivert dari sesama pemain timnas Curaçao. Sebagai pelatih, saya tidak begitu punya gambaran tentangnya, ujar Klok. Meskipun saya tahu dari anak-anak yang bermain di bawahnya untuk Curaçao bahwa dia orang baik yang cocok dengan kelompok itu, lanjutnya. Mark Klok berharap ingin bisa membantu kinerja pria 48 tahun tersebut. Dirinya ingin menjadi jembatan budaya di skuad timnas Indonesia. Kapten Persib Bandung memahami cara berpikir para pemain lokal dan pemain diaspora, sehingga membutuhkan sosok mediator di dalam tim. Saya ingin membantu, ujar Kapten Persib Bandung tersebut. Saya kenal orang-orangnya, bahasanya, pemain Indonesianya, orang-orang di tim. Mungkin saya bisa menjadi jembatannya, ujarnya. Pemain yang debut dengan timnas Indonesia pada 2022 tersebut mengaku kagum dengan antusiasme di tanah air. Orang-orang Indonesia selalu menantikan sebuah pertandingan sepak bola. Orang-orang yang memilih Indonesia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, ujar ex-pemain PSM Makassar tersebut. Mereka langsung mendapat banyak pengikut, dan tidak bisa berjalan-jalan di sini lagi. Orang-orang di sini tergila-gila pada sepak bola, ujarnya. Bagaimana menurut kalian?